warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dina wa ja'alal Qur'ana imama wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqima wa bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa sabang ilam merauke bercorak suku dan budaya wala ala Joko Widodo lambang gapuro. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Munculnya revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur bangsa ini untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat telah Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, perilaku negatif yang tumbuh subur hingga kini, mulai dari korupsi, masalah intoleransi, dan sifat ingin menang sendiri menjadi tantangan bangsa ini. Maka tak hanya penting revolusi mental, haruslah menjadi tekad kita bersama. Hal ini selaras dengan gagasan revolusi mental Insinyur Soekarno pada tahun 1957 yang dilanjutkan dalam program Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Hadirin, untuk mewujudkan revolusi mental diperlukan adanya keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan syarah Al-Quran bertajuk Revolusi Mental Pemuda, Wujud Nyata Perubahan Karakter Bangsa. Semoga syarahan ini dapat menjadi inspirasi anak negeri untuk terus menciptakan karya atau kerja yang terpuji di berbagai kehidupan, sehingga bangsa ini bisa berjaya. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yakni menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayyuhal mustami'un, ayyuhal mustami'at, wa ya fadilatil hukama al-izzah. menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa pada lafaz az-zulumat menunjukkan bentuk jamak, sedangkan pada lafaz an-nur menunjukkan bentuk tunggal. Hal ini mensyaratkan kepada kita bahwa kegelapan bermacam-macam dan dapat timbul dari berbagai sumber. Penyebutan lafaz az-zulumat juga lebih didahulukan daripada lafaz an-nur, bukan saja karena gelap lebih dahulu daripada terang, akan tetapi hal ini mensyaratkan kepada kita untuk senantiasa menuju ke arah perubahan yang positif. Hadirin, dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahwasanya sejak dahulu Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memperbaiki diri. Lantas, bagaimana kondisi pemuda bangsa Indonesia saat ini? Tambah membaik atau bahkan terburuk? Masih terngiang di benak kita sepenggal kalimat ikrar yang menjadi tekad saksi semangat para pemuda dalam memperjuangkan visi kemerdekaan Indonesia yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ikrar tersebut, hadirin, menjadi saksi semangat para pemuda dalam melawan para penjajah untuk memerdekakan bangsa Indonesia melalui pemikiran-pemikiran mereka yang revolusioner. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia bisa merdeka karena ada peran pemuda di dalamnya. Sebagai agent of change, pemuda adalah aset yang berharga bagi suatu negara, karena kemajuan dan kehancuran suatu bangsa berada di tangan mereka. Hadirin, saat ini generasi muda kita sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa saat ini mulai luntur digila sewaktu. Pondasi-pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan rentetan kejadian yang menunjukkan hancurnya moral dan mental pemuda Indonesia. Data Bureau Census Amerika, United States of Census Bureau menyatakan bahwa di antara 60% dari populasi remaja terpapar tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun yang dilakukan oleh kelompok, mulai dari tawuran, Pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Untuk memotivasi jiwa pemuda Indonesia, perkenankan kami menyampaikan sepenggal kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi,
Dari Sabang sampai Merauke, ia merupakan suatu kesatuan kebangsaan. Ia adalah suatu national entity. Ia adalah satu kesatuan kenegaraan. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, Cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Hadirin, untuk merevolusi mental pemuda Indonesia yang saat ini terbius akan kenikmatan hedonisme bukanlah hal yang sepele. Karena hal tersebut, hadirin, menjadikan bangsa ini, menjadikan pemuda masa kini lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Sebagai solusi, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, Dzalika bi'anna Allaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaum. Lam hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim wa siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak mengubah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayyuhal hadirun, ayyuhal hadirat, wa ya fadilatil hukama as-su'ada. Dalam tafsir Al-Maraghi juz 10, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa siksaan dan nikmat yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan perbuatan yang dapat mengubah diri mereka. Hadirin, Allah sekali-kali tidak akan mengubah siksa dan nikmat suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Hadirin, kita telah dianugerahi fisik yang sempurna,
kecerdasan yang luar biasa. Sudah kewajiban bagi kita untuk terus memanfaatkannya dengan berprestasi dan berkarya. Kita justru akan berdosa jika tidak memanfaatkannya dengan mengerahkan segala potensi dan usaha yang kita miliki. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sejak dahulu Allah telah memerintahkan manusia untuk senantiasa memperbaiki diri. Yang kedua, untuk menuju Indonesia yang maju, pemuda harus mengambil perannya dalam revolusi mental untuk memajukan bangsa. Mungkin hanya ini syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari mulai sekarang kita wujudkan revolusi mental dengan Kerja keras, integritas, dan solidaritas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalam.